Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Liza Putri Noviana, seorang tenaga kesehatan yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. Liza meninggalkan 1 orang suami dan 2 orang anak. Malam ini seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menggelar acara penghormatan terakhir kepada Liza Putri Noviana, rekan sejawat mereka yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini meninggal dunia setelah selama 1 pekan lebih dirawat di Intensive Care Unit atau ICU karena terpapar COVID-19. Menurut Koordinator Humas RSD Wisma Atlet, Letkol TNI M. Arifin, hal ini merupakan kejadian pertama nakes yang bertugas di Wisma Atlet meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kami perkenalkan tetapi di tempat masing-masing. Untuk di bagian depan sini itu hanya Dan dilaksanakan acara penghormatan terakhir untuk Liza Putri Noviana, seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. Kita langsung bergabung bersama rekan Febrian Ahmad dari lokasi untuk informasi selengkapnya. Febrian, bisa Anda ceritakan prosesi terbaru acara penghormatan terakhir bagi Liza Putri, seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang meninggal dunia akibat terinfeksi corona, Febrian? Iqbal, benar tadi jenazah Liza Putri sudah tiba di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya Liza mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, kemudian menghembuskan nafas terakhir tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun sebelumnya juga Liza ini masuk ke rumah sakit, dirujuk dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menuju ke Rumah Sakit Harapan Kita pada sekitar tanggal 8 Juni 2021 setelah sebelumnya diketahui memiliki gejala dan juga sempat dirawat di Wisma Atlet selama beberapa hari. Kemudian setelah dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan barulah Liza mendapatkan perawatan secara intensif dikarenakan memang untuk di Wisma Atlet ini difokuskan untuk merawat pasien dengan gejala sedang dan juga gejala ringan, sehingga jika didapati pasien dengan gejala yang lebih berat maka akan dirujuk ke sejumlah rumah sakit terdekat. Dan juga tadi Liza ini jenazahnya juga sudah diantarkan dan rencananya akan dimakamkan ke kampung halamannya di Cilacap, dan juga ada sejumlah keluarga yang mendampingi untuk dapat mengiringi kepergian Liza menuju ke Cilacap. Ada juga sejumlah rekan-rekan secama tenaga kesehatan yang juga mengiringi kepergian Liza. Bahkan tadi juga ada Pangdam Jaya Maijen Mulyo Aji yang juga datang dan juga memberikan sepatah dua patah kata untuk dapat mengantarkan kepergian jenazah Liza, yang juga diiringi oleh lilin yang dibawa oleh sejumlah tenaga kesehatan rekan-rekan Liza. Dan setelah seluruh tenaga kesehatan diminta untuk kembali bertugas ataupun beberapa di antaranya juga diminta untuk kembali menuju ke kamar masing-masing untuk dapat menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Liza ini diketahui memang sudah menjadi perawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, dan juga menjalani tugas yang cukup berat karena memang diperlukan tenaga dan juga keahlian untuk dapat merawat para pasien COVID-19. Dan seperti apa sebenarnya Liza sampai dengan meninggal dunia, kami sudah bergabung dengan dokter spesialis yang merawat Liza di Wisma Atlet, Dr. Efriadi. Dokter, mungkin bisa diceritakan seperti apa riwayat dari almarhumah hingga dilarikan ke Rumah Sakit Persahabatan dan juga hari ini menembuskan nafas terakhir. Baik. Terima kasih. Saya turut berduka cita atas berpulangnya rekan kami, Nona Liza. Ya, pada saat beliau dinyatakan positif itu sekitar tanggal 3 Juni 2021 kemarin. Pada saat itu memang kondisinya tidak seperti nakes yang lain. Biasanya kalau nakes kita positif itu tanpa gejala. Tapi berbeda dengan almarhum Mbak Liza ini, karena beliau langsung dalam kondisi yang desaturasi. Artinya oksigennya langsung terjadi penurunan dengan saturasi di bawah 94. Jadi pada saat itu kita tim dari DPJP, dokter penanggung jawab pasien, juga teman-teman di IGD dan perawat serta rekan-rekan lainnya itu memutuskan untuk segera kita lakukan tindakan
pemasangan dengan oksigen yang high flow nasal kanul. Nah, pada saat itu sudah kita arahkan untuk melakukan pemberian obat-obatan yang terbaik yang kita punya. Dan kemudian karena dari ronsennya sendiri itu menunjukkan gambaran infeksi paru yang cukup luas, sehingga kita memutuskan untuk dirawat di ruang HCU atau ICU. Nah, selama 5 hari di kita, sebetulnya almarhum Liza ini adalah pribadi yang sangat kuat ya. Dalam kondisi sakit seperti itu dia masih bisa bercanda dan masih bisa mengatakan dia tetap semangat dan akan sembuh. Tapi setelah sampai tanggal 8, kita melihat ada perburukan gejala, sehingga pada saat itu kita memutuskan untuk melakukan tindakan pemasangan intubasi atau dihubungkan dengan ventilator nantinya. Tapi karena mengingat pada saat itu situasi di tempat kita itu belum memadai, makanya kita rujuk ke tempat yang lebih bagus lagi di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, sepanjang di Rumah Sakit Persahabatan, kita dari tim Wisma Atlet, dari manajemen juga dari tim DPJP selalu memantau kondisinya. Dan kita selalu kontak selalu dan mensupport bagaimana obat-obat yang terbaik bisa diberikan. Namun setelah 2 minggu di sana dengan kondisi yang naik turun, kemudian almarhum Liza ini dilakukan intubasi atau pemasangan ventilator, hanya bisa bertahan 2 minggu, sempat mengalami beberapa kali perbaikan, kemudian perburukan kembali sehingga tidak bisa lepas dari mesin ventilator. Nah, jadi pas tanggal sore tadi ya, jam 17.30 akhirnya Liza dinyatakan telah meninggal dunia, dan itu merupakan pukulan telak bagi kami. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami, dan tentunya kita harapkan bahwa dengan adanya tenaga kesehatan yang meninggal, dan ini merupakan pertama kalinya di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ada tenaga kesehatan meninggal, dan semoga ini menjadi kasus terakhir ada tenaga kesehatan yang meninggal. Kami tim liputan Metro TV turut berbelasungkawa dan juga berduka cita akibat dari meninggalnya Liza Putri Noviana yang merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, dan semoga kejadian ini dapat lebih menjadi teguran bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat terus menerapkan protokol kesehatan agar potensi penularan COVID-19 dapat dicegah dengan maksimal. Demikian Iqbal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Kembali ke studio. Febrian Ahmad melaporkan langsung, terima kasih.